Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah strategi pemasaran. Kita berjumpa di sesi keempat, yaitu menghadapi persaingan. Pada sesi keempat ini kita akan mempelajari mengenai kekuatan persaingan, kemudian bagaimana mengidentifikasi pesaing dan menganalisis pesaing, kemudian mendesain sistem intelijen pesaing. Dalam menghadapi persaingan ini kita akan melihat apa saja kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang segmen pasar. Kemudian ancaman dalam 5 kekuatan yang akan kita lihat di gambar 31 nanti ya. Jadi ada 5 kekuatan yang harus diperhatikan oleh seorang marketer ya untuk menentukan daya tarik sebuah segmen pasar dalam jangka panjang, apakah menarik ataukah tidak menarik. Untuk memahami daya tarik segmen ini, maka kita bisa melihat pada gambar ini bisa membantu kita untuk memahaminya. Di sini ada segmen pasar yang akan dimasuki ya oleh seorang pebisnis atau seorang marketer. Nah, di dalam segmen pasar yang akan dimasuki, di situ ada yang harus diperhatikan, yaitu persaingan di dalam industri atau di dalam segmen, atau yang disebut dengan rivalitas segmen. Kemudian ini yang pertama ya. Kemudian kita juga harus melihat kekuatan yang lain ya, yaitu dengan melihat daya tarik dari sudut pembelinya. Jadi kekuatan pembelinya seperti apa. Kemudian daya tarik yang lain yang harus kita perhatikan bisa juga yakni dengan memperhatikan pendatang baru potensial atau ancaman mobilitas. Jadi seberapa besar ancaman pendatang baru terhadap segmen pasar yang akan kita masuki ya. Jadi kalau misalnya seorang marketer ingin memasuki suatu industri atau suatu bisnis ya, maka para marketer harus memperhatikan seberapa kuat atau seberapa lemah pendatang baru yang mungkin akan sama-sama memasuki segmen pasar yang akan kita masuki. Selain memperhatikan pendatang baru potensial, kemudian memperhatikan pembeli, seorang marketer juga harus memperhatikan kekuatan dari pemasok atau suppliers. Kekuatannya seperti apa dan apa yang membuat dia menarik dan tidak menarik. Kemudian kekuatan apa lagi yang harus diperhatikan ya untuk seorang marketer ya dalam memasuki sebuah industri atau segmen pasar tertentu, yaitu juga harus diperhatikan mengenai produk penggantinya, atau apakah ada ancaman produk pengganti terhadap produk yang akan kita garap di dalam segmen pasar yang akan kita masuki. Kita coba lihat satu persatu ya, di dalam 5 kekuatan yang menentukan daya tarik struktural segmen ini. Yang pertama tentu saja bagaimana rivalitas segmen di dalam industri yang akan dimasuki oleh seorang marketer. Nah, ancaman yang terkandung dalam 5 kekuatan itu, apabila kita perhatikan rivalitas segmen, ancaman apa yang paling harus diperhatikan? Sebuah segmen pasar yang akan kita masuki atau sebuah industri yang akan dimasuki oleh seorang marketer akan menjadi tidak menarik apabila terlalu banyak pesaing kuat atau agresif ya. Jadi seandainya di dalam segmen pasar yang kita masuki itu terlalu banyak pesaing yang kuat ya, maka itu industri ini menjadi tidak menarik ya. Terlalu kuat, jadi bisa menguras tenaga seorang marketer untuk memasuki sebuah segmen pasar yang baru. Kemudian segmen yang stabil atau menurun. Nah, jadi kalau apabila sebuah industri itu stabil atau cenderung menurun bahkan ya, itu menjadi tidak menarik.
bagi pengusaha untuk memasuki segmen pasar yang baru tersebut. Kemudian kenapa demikian ya? Kenapa tidak menarik sebuah segmen pasar yang baru apabila terlalu banyak pesaing kuat atau agresif ya, apalagi pesaingnya agresif ya. Mengapa demikian? Karena sebagai pengusaha atau sebagai seorang marketer, maka segmen yang kita masuki ini akan menjadi segmen yang mahal untuk bersaing ya, karena mereka akan mengeluarkan segala sumber dayanya untuk memasuki segmennya. Jadi kalau rivalitas segmennya terlalu tinggi, di mana terdapat para pesaing di dalamnya, apalagi yang agresif dan kuat ya, maka perusahaan atau marketer akan menguras energinya dan menjadi sesuatu yang sangat mahal untuk bersaing di industri tersebut. Kemudian berikutnya kita lihat ancaman yang lain ya yang terkandung dalam 5 kekuatan, yaitu ancaman pendatang baru atau pendatang baru yang potensial. Jadi jika sulit masuk dan sulit keluar industri ya, atau penghalang masuknya tinggi, jika penghalang masuknya tinggi, keluarnya mudah, itu yang paling menarik. Jadi kalau misalnya kita memasuki sebuah bisnis baru atau sebuah segmen pasar yang baru, penghalang masuk untuk pengusaha lain atau pesaing masuk ke dalam satu industri yang kita geluti itu, yang akan kita masuki, penghalangnya tinggi, maka tetapi untuk keluarnya mudah, itulah yang paling menarik ya. Tetapi apabila penghalang masuknya rendah gitu ya, bariernya masuknya rendah, jadi orang banyak yang dengan mudahnya bisa meniru industri tersebut, maka itu adalah yang paling tidak menarik atau industri yang paling buruk untuk dimasuki oleh seorang marketer. Di sini penghalang masuknya rendah tapi penghalang keluarnya tinggi. Jadi misalnya sebuah industri itu apabila kita ingin memasuki industri tersebut, maka kita harus menanamkan investasi yang tinggi atau yang besar ya nilainya, biayanya. Tetapi apabila misalnya kita kapasitasnya terlalu rendah, maka laba kita akan tertekan sehingga perusahaan harus bertarung terus. Nah, itu adalah paling tidak menarik atau paling buruk untuk dimasuki. Jadi ini pendatang baru potensial ya. Nah, kemudian kita perhatikan juga kekuatan lainnya adalah produk pengganti ya. Bila ada kemajuan teknologi ya, harga dan laba akan turun. Jadi kita harus perhatikan juga bagaimana kemungkinan adanya produk pengganti atau ancaman produk pengganti. Jadi apabila produk penggantinya sangat mudah ditemukan ya dengan atau munculnya sebuah teknologi tinggi sehingga akan memudahkan adanya atau diciptakannya sebuah produk yang menjadi produk pengganti dari industri yang akan kita masuki, maka ini akan menjadi satu yang tidak menarik ya bagi kita atau bagi marketer untuk memasuki segmen pasar tersebut. Kemudian pembeli ya. Kita perhatikan kekuatan yang terkandung dalam pembeli dari sisi pembeli. Apabila daya tawar pembeli meningkat, maka itu merupakan ancaman ya. Ancaman bagi marketer atau pengusaha untuk memasuki sebuah segmen pasar tertentu atau industri tertentu. Kemudian kita tahu bahwa daya tawar pembeli itu meningkat apabila pembeli lebih terorganisasi atau terkonsentrasi. Jadi kalau misalnya pembeli itu membuat satu organisasi ya, yang organisasi yang lebih rapi, yang lebih terorganisir, terkonsentrasi, maka itu menjadi ancaman bagi pengusaha ya yang bergerak di industri tersebut. Ya. Kemudian daya tawar pembeli akan meningkat jika produk menjadi biaya signifikan bagi pembeli. Jadi apabila produk yang
dihasilkan dari sebuah industri ya, itu adalah produk yang sangat signifikan bagi pembeli. Jadi pembeli membutuhkan biaya yang besar atau persentase pengeluaran pembeli untuk membeli produk tersebut itu tinggi terhadap penghasilannya, misalnya seperti itu, maka daya tawar pembeli itu akan meningkat. Kemudian ketika produk tidak terdiferensiasi dan ketika produk tidak terdiferensiasi, apabila kita memasuki satu segmen pasar atau segmen industri tertentu yang produknya itu tidak terdiferensiasi atau tidak memiliki perbedaan yang cukup penting di mata konsumen gitu ya, maka segmen pasar tersebut menjadi tidak menarik atau daya tawar pembeli akan meningkat. Kenapa? Karena banyak pilihan lain untuk beralih atau switching terhadap produk lain apabila produk kita di mata mereka kurang dianggap bersaing gitu ya, atau tidak memiliki diferensiasi, baik diferensiasi dalam hal harga, dalam hal produk, atau dalam hal pelayanan. Nah, kemudian daya tawar pembeli akan meningkat bila pembeli itu sensitif terhadap harga. Jadi apabila pembeli itu sangat sensitif terhadap produk tertentu, terhadap harga dari suatu produk tertentu, ya maka daya tawar pembeli menjadi lebih meningkat. Nah, jadi apakah segmen pasar yang kita masuki itu berbisnis di produk yang memiliki sifat-sifat seperti ini, maka daya tawar pembeli terhadap produk tersebut itu tinggi, sehingga itu merupakan ancaman bagi industri. Kemudian pemasok itu juga merupakan satu atau mengandung satu ancaman ya terhadap bagaimana pertimbangan seorang marketer atau pengusaha untuk memasuki satu segmen pasar. Apabila pemasok mampu meningkatkan harga, ya itu menjadi satu ancaman. Bagaimana pemasok bisa meningkatkan harga, atau bagaimana apabila dia punya kemampuan untuk meningkatkan harga, itu artinya daya tawar pemasok itu lebih tinggi ya, atau meningkat. Bagaimana bisa seorang pemasok memiliki daya tawar yang makin tinggi? Apabila pemasok memiliki tadi kemampuan, selain kemampuan meningkatkan harga, juga mampu mengurangi jumlah pasokan. Jadi pemasok memiliki daya kendali terhadap kita sebagai marketer ya, pengusaha, atau barangkali kita adalah industri manufaktur gitu ya. Nah, maka pemasok mampu mengurangi jumlah pasokan. Itu menunjukkan bahwa pemasok itu daya tawarnya cukup tinggi dibandingkan dengan kita. Selain itu, pemasok juga akan memiliki daya tawar yang tinggi bila terorganisir ya, atau hanya ada sedikit pengganti. Jadi kalau pemasok produk tertentu atau input atau bahan baku tertentu untuk produk kita hanya memiliki sedikit pemasok atau jumlah pemasoknya sedikit, maka dia memiliki daya tawar yang cukup tinggi. Demikian juga jika pemasok misalnya memiliki atau merupakan pemasok dari dari produk kita, dan merupakan pemasok dari bahan baku yang sangat penting atau cukup penting, maka dia memiliki daya tawar yang besar terhadap perusahaan kita. Kemudian ketika biaya peralihan dari pemasok tinggi, jadi biaya peralihan atau yang kita kenal dengan switching cost ya, apabila switching cost kita apabila ingin beralih dari pemasok tersebut kepada pemasok yang lain itu tinggi ya, maka pemasok tersebut memiliki daya tawar yang tinggi. Contohnya misalnya ketika mereka memiliki atau mengurangi biaya tertentu ya, misalnya biaya pengiriman apabila kita membeli kepada pemasok tertentu. Tapi ketika kita berpindah ke pemasok lain, maka pemasok lain tidak memberikan
bebas biaya pengiriman misalnya, katakan begitu. Nah, itu merupakan switching cost bagi kita sebagai pemasar, sehingga itu merupakan daya tawar yang tinggi bagi pemasok yang kita pilih tersebut. Nah, itu menyulitkan kita untuk beralih ya. Dengan demikian, pemasok tersebut memiliki daya tawar yang lebih besar dibandingkan dengan kita. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang perlu diperhatikan untuk bagaimana kita memasuki sebuah industri atau segmen pasar yang baru atau segmen yang baru. Apabila kita mengidentifikasi pesaing ya, kemudian kita masuk ke bagaimana kita mengidentifikasi pesaing. Apabila kita identifikasi pesaing itu ada dua macam ya. Ada bisa kita identifikasi sebagai pesaing terdekat, ada juga yang disebut dengan pesaing laten ya. Apa yang dimaksud dengan pesaing terdekat? Pesaing terdekat adalah pesaing atau ya yang sama-sama bergerak di industri dengan cara memuaskan pelanggan dengan kebutuhan yang sama dan penawaran yang serupa. Jadi misalnya kebutuhan yang sama-sama kita memuaskan pelanggan dengan produk makanan misalnya. Dengan produk makanan dengan tingkat kepuasan yang sama dan penawarannya serupa. Jadi kita tidak punya diferensiasi. Nah, itu adalah pesaing terdekat. Dari berbagai hal ya, dari harga, pelayanan, kemudian kualitas gitu ya. Nah, ini adalah apabila menawarkan atau memuaskan kebutuhannya sama dengan penawaran yang serupa, maka itu kita identifikasi sebagai pesaing terdekat. Apa yang dimaksud dengan pesaing laten ya? Apabila kita melihat ada pesaing ya yang atau ada sebuah perusahaan atau seorang marketer menawarkan cara baru atau cara lain untuk kebutuhan yang sama. Jadi kebutuhan yang dipenuhinya itu sama, tetapi dia memiliki cara baru dalam menawarkan produknya atau mungkin dengan cara lain ya. Itu adalah pesaing laten atau pesaing tersembunyi yang potensial yang mungkin akan menjadi pesaing yang bisa mengalahkan posisi kita di dalam industri. Bagaimana caranya kita menganalisis pesaing? Ada dua cara ya, atau dua dasar atau basis ya dalam menganalisis pesaing. Yang satu adalah berbasis industri ya, bisa juga dengan berbasis pasar. Nah, menganalisis pesaing itu juga bisa dilihat dari strateginya ya, kemudian dari strategi pesaing perlu diamati, kemudian tujuan pesaing itu apa, kemudian kekuatan dan kelemahan pesaing. Jadi ada 3 hal yang harus kita amati dalam hal persaingan ya, strateginya, tujuannya, dan kekuatan dan kelemahan pesaingnya. Tujuan pesaing itu seperti halnya kita juga biasanya ya perusahaan tidak hanya menerapkan atau menetapkan satu tujuan tunggal di dalam kita berbisnis. Biasanya ada yang disebut dengan bauran tujuan. Jadi ada banyak tujuan yang mungkin akan dicapai oleh perusahaan kita, dan kita perlu menganalisis juga apa yang menjadi tujuan dari pesaing. Bisa jadi tujuan pesaing itu profitabilitas, kemudian dibaurkan atau dikombinasikan dengan tujuan pertumbuhan pangsa pasar. Bisa saja pada periode itu pesaing kita itu sedang menginginkan pertumbuhan pangsa pasar. Kemudian kalau profitabilitas bisa jadi ya, bisa juga sedang mempertahankan atau meningkatkan kepemimpinan layanannya. Dia ingin merebut kepemimpinan layanan. Atau dia sedang bertujuan untuk menjadi pemimpin teknologi atau menguasai pasar dengan kepemimpinan teknologi, ataukah dia ingin membaurkan tujuannya menjadi beberapa bauran tujuan, jadi tidak satu tujuannya.
Nah, ini harus diperhatikan ya, bauran tujuan ini dari pesaing karena ini akan mempengaruhi strategi yang akan diterapkan atau dirumuskan oleh atau diimplementasikan oleh pesaing kita. Tentu saja apabila bauran tujuannya berbeda, mereka akan menerapkan strategi bersaing yang berbeda. Kemudian setelah melihat tujuannya dan kemudian tentu saja nanti bagaimana strateginya juga, terlepas dari itu semua, pesaing itu seperti halnya kita juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Ada 3 hal ya yang biasanya bisa kita amati untuk menganalisis ya persaingan di dalam industri. Bisa dengan cara melihat menganalisis dari pangsa pasar atau share of market, kemudian bisa juga dari pangsa pikiran atau share of mind, dan juga bisa dari pangsa hati atau share of heart. Kalau pangsa pasar, kita bisa amati pangsa pasar sasaran pesaing itu mana ya, apakah pangsa pasarnya atau seberapa besar pangsa pasarnya yang diinginkan oleh pesaing atau yang sedang dibidik oleh pesaing ya, itu share of market. Sedangkan pangsa pikiran ya, biasanya di posisi mana pesaing kita itu ada di pikiran konsumen atau pelanggan kita, di segmen pasar yang sama. Pangsa pikiran ini bisa dilihat dengan cara mengamati apa yang ada di pikiran konsumen, misalnya dengan menyebutkan nama perusahaan. Misal konsumen diminta menyebutkan perusahaan yang pertama kali terlintas dalam pikiran di dalam produk tertentu atau di industri tertentu. Misalnya di produk makanan, sebutkan 5 perusahaan yang menurut pikiran konsumen ada di dalam pikiran konsumen, 5 tertinggi, 5 terbesar, dan itu dinyatakan dengan spontanitas. Nah, jadi ada berapa persen ya pelanggan yang menyebut nama pesaing gitu. Nah, itu disebut dengan share of mind. Itu bisa kita mengamati posisi pesaing di dalam pikiran konsumen atau share of mind-nya, seberapa dibandingkan kita, apakah kita termasuk 5 besar ataukah bagaimana gitu, atau berapa gitu. Nah, yang penting kita lihat adalah pesaing kita di dalam share of mind pelanggan. Kemudian juga tadi share of marketnya harus dilihat ya, pangsa pasarnya berapa yang digarap oleh pesaing. Kemudian bisa dibandingkan dengan kita sebagai pengusaha. Kemudian share of heart. Nah, biasanya ini lebih kepada pilihan konsumen yang diinginkan dari hatinya gitu ya. Misalnya mengenai di mana misalnya pelanggan suka membeli sebuah produk pada industri yang sama-sama kita garap ya bersama pesaing. Kemudian kita bisa amati berapa persen pelanggan yang menyebut nama pesaing gitu. Nah, jadi 3 hal ini bisa dilakukan sebagai alat untuk atau sebagai variabel untuk mengamati atau menganalisis pesaing. Jadi share of market, share of mind, share of heart. Nah, bagaimanapun kita di dalam dunia bisnis, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menghadapi pesaing. Tetapi kita bisa memilih pesaing mana dulu yang akan kita hadapi. Nah, jadi persaingan itu ada 3 tipe ya. Kalau di sini kuat melawan lemah ya. Jadi yang kuat melawan yang lemah. Nah, tentu saja apabila kita kuat dibandingkan pesaing kita, maka untuk mengalahkannya memerlukan sumber daya yang sedikit. Maka itu disebut dengan persaingan kuat melawan lemah. Ada juga persaingan dekat melawan jauh, istilahnya ya, dekat melawan jauh. Bagaimana persaingan dekat melawan jauh? Itu adalah apabila kita
berhadapan dengan pesaing yang mungkin tidak benar-benar sama produknya, tidak menggarap segmen pasar yang sama, tetapi itu sangat ada kekhawatiran sebagai pesaing yang mungkin bisa mengalahkan atau potensial mengalahkan kita, menjadi pesaing nantinya, menjadi pesaing yang kuat nantinya. Contohnya misalnya United Steel versus plastik dan aluminium. Jadi kalau baja misalnya, baja bisa jadi bukan perusahaan baja lagi yang menjadi pesaingnya, tetapi justru adalah perusahaan plastik. Bisa jadi suatu saat ada tren ya meninggalkan baja dan menjadikan plastik sebagai alternatif untuk menggantikan baja gitu ya, dalam misalnya perlengkapan dapur gitu. Bisa juga digantikan oleh aluminium. Nah, ini disebut dengan persaingan dekat melawan jauh. Atau misalnya sebagai contoh bisa jadi museum. Museum dulu kan menjadi satu pilihan industri yang menarik untuk industri rekreasi. Tapi kemudian ternyata di kemudian hari ada taman-taman atau mall yang menjadi pesaing jauhnya, menjadi pesaing dekat akhirnya gitu. Maka ini persaingan ini disebut dengan persaingan dekat melawan jauh. Kemudian ada pesaing baik melawan pesaing buruk. Apa yang dimaksud dengan pesaing baik? Pesaing buruk, pesaing baik itu adalah bermain sesuai aturan industri, menetapkan harga sesuai biaya, menginginkan industri yang sehat. Nah, ada kalanya kita menghadapi pesaing yang dalam tanda kutip buruk, gitu ya. Buruk ini mungkin dia tidak sehat ya dalam bersaing, kemudian tidak sesuai dengan etika atau tidak mengikuti aturan industri, kemudian menjatuhkan harga istilahnya ya, menetapkan harga yang mungkin sesuai tidak menetapkan harga tidak sesuai dengan ya harga yang wajar gitu ya. Maka itu disebut sebagai pesaing yang buruk. Seringkali perusahaan yang baik ya dalam tanda kutip itu menyerang pesaing yang buruk untuk mengurangi praktek disfungsional mereka. Jadi supaya menghalangi praktek-praktek bisnis mereka agar tidak menjalankan praktek bisnis seperti itu lagi. Nah, kemudian kita juga perlu dalam persaingan juga memperhatikan pelanggan ya, memilih pelanggan supaya kita juga tidak terbebani oleh pelanggan-pelanggan tertentu yang tidak diperlukan, istilahnya begitu ya. Jadi ada beberapa pelanggan yang rentan, istilahnya ada yang tidak rentan. Pelanggan yang rentan ini menguntungkan ya, ada yang berharga, ada yang tidak berharga. Yang berharga bagaimana? Pelanggan ini menguntungkan tapi tidak sepenuhnya senang dengan perusahaan. Nah, ini harus diatasi ya. Harus diatasi. Cari dan atasi sumber kerentanan mereka untuk mempertahankan mereka. Ini menguntungkan tapi tidak sepenuhnya senang dengan perusahaan. Jadi ini rentan. Rentan itu mudah beralih ke pesaing. Jadi dalam menghadapi persaingan kita harus memiliki kisi-kisi untuk memilih pelanggan. Nah, kisi-kisinya adalah kita memilah-milah pelanggan yang rentan atau dengan pelanggan yang tidak rentan. Pelanggan yang rentan itu adalah pelanggan yang mudah switching kepada pesaing. Nah ya, yang tidak rentan itu yang sebaliknya ya. Pelanggan yang berharga, pelanggan ini menguntungkan tapi tidak sepenuhnya tadi senang dengan perusahaan ya. Jadi cari dan atasi sumber kerentanan mereka untuk mempertahankan mereka. Jadi ini mudah berpindah rentan ini. Kemudian tidak berharga. Nah, ada pelanggan yang rentan yang tidak berharga. Pelanggan yang suka beralih itu adalah pelanggan yang tidak berharga. Jadi kalau dia itu pelanggan yang rentan maka dan tidak ada harganya bagi perusahaan ya, biarkan saja mereka pergi. Atau bahkan dorong saja mereka pergi gitu ya, karena mungkin menghabiskan sumber daya untuk melayani mereka. Kemudian pelanggan yang tidak rentan. Nah, pelanggan yang tidak rentan inilah yang kita ingin pilih sebetulnya ya. Tadi pelanggan yang rentan yang mudah berpindah ke lain hati gitu ya dalam tanda kutip,
ke pesaing kita itu terbagi menjadi berharga dan tidak berharga, maka kita pertahankan yang berharga dan kita biarkan yang tidak berharga. Kemudian yang tidak rentan, yang tidak mudah berpindah, ya. Nah, ini yang pelanggan yang tidak rentan ini ada yang berharga dan ada yang tidak berharga. Pelanggan yang tidak rentan dan berharga adalah pelanggan yang setia dan menguntungkan. Nah, jangan sampai kita mengecewakan mereka, apalagi menipu mereka, dan pertahankan margin dan raih manfaat dari kepuasan mereka. Nah, ini yang harus benar-benar dipertahankan ya, yang tidak rentan dan berharga. Nah, tidak rentan tapi tidak berharga. Pelanggan yang tidak menguntungkan ini bahagia katanya. Cobalah membuat mereka berharga atau rentan. Cobalah membuat mereka berharga. Ya, berharga dan rentan maksudnya. Jadi karena dia itu merasa tidak berharga, pelanggan itu tidak berharga tetapi tidak rentan, maka buatlah mereka menjadi berharga. Atau bolehlah membuat mereka berharga dan rentan tapi berharga. Kemudian dalam mendesain strategi pemasaran ya, ini kita harus memperhatikan ya berdasarkan pangsa pasar. Ini perusahaan diklasifikasikan berdasarkan pasar sasarannya ya, berapa share-nya di dalam market. Kita mengkategorikan ada atau mengenal ya, ada yang disebut dengan pemimpin pasar atau market leader, ada yang disebut dengan penantang pasar atau market challenger, ada juga yang disebut pengikut pasar atau market follower, dan penceruk pasar atau marketnizer. Nah, pemimpin pasar ini biasanya atau market leader ini biasanya punya pangsa pasar yang paling besar di dalam industri. Katakanlah misalnya di sepeda motor, pangsa pasarnya siapa? Yaitu yang memiliki market share-nya, yang memiliki pangsa pasar ya. Pangsa pasarnya sebesar 40%. Kemudian penantang pasar atau market challenger, di bawahnya market leader atau pemimpin pasar, yaitu sebesar 30%. Katakanlah kalau pengikut pasar memiliki market share sebesar 20% ya. Kemudian marketnizer sebesar 10%. Nah, strategi pemasaran itu bisa didesain atau seharusnya ya didesain berdasarkan posisi sebuah perusahaan atau seorang marketer, seorang pengusaha di dalam industri. Posisinya apakah dia sebagai pemimpin pasar, market leader, ataukah penantang pasar, pengikut pasar, ataukah penceruk pasar. Apabila dia menduduki pemimpin pasar atau market leader, maka strategi yang harus dikembangkan atau diimplementasikan adalah bagaimana caranya seorang pemimpin pasar itu memperluas total pasar. Ya, walaupun dia itu sudah menggarap 40% ya, atau market leader memiliki 40% market share atau pangsa pasar, tetapi tugasnya adalah memperluas total pasar. Bagaimana caranya memperluas total pasar ya, atau pasar secara keseluruhan? Ya harus meraih pelanggan baru. Tugasnya adalah bagaimana meraih pelanggan baru. Bisa juga dengan cara ya memperluas total pasar dengan cara menambah lebih banyak penggunaan. Misalnya di industri silet itu market leadernya kan katakanlah Zilet ya. Nah, bagaimana caranya dia menambah lebih banyak penggunaan? Ya bisa jadi dengan strategi memberikan, biasanya di produknya ada semacam batas-batas ya, batas-batas penggunaan. Jadi kalau misalnya semacam warna atau garis untuk membatasi penggunaan. Apabila warnanya sudah pudar atau sudah hilang misalnya ya, maka atau pada pengguna atau bukan warna, misalnya dengan beberapa kali penggunaan siletnya akan tumpul misalnya. Nah, itu
atau diberikan tanda gitu ya. Nah, itu diharapkan atau didukung dengan pesan-pesan pada promosinya bahwa pelanggan harus mengganti penggunaan siletnya atau mengganti dengan silet yang baru apabila si tanda tersebut luntur, misalnya begitu. Atau misalnya perusahaan snack, market leadernya siapa ya? Market leader perusahaan snack, katakanlah Citato misalnya. Nah, bagaimana caranya dia menambah lebih banyak penggunaan? Yang tadinya kemasan kecil-kecil, mungkin dia akan membuat produk dengan kemasan yang lebih besar gitu, sehingga mau tidak mau konsumen itu akan sekali membeli itu membeli dalam jumlah yang banyak. Nah, itu yang pertama adalah memperluas total pasar. Kemudian mempertahankan pangsa pasar. Nah, itu adalah strategi yang harus dilakukan oleh market leader. Mempertahankan pangsa pasar dari apa? Dari gempuran para penantang pasar, pengikut pasar. Biasanya sih yang melakukan gempuran paling keras itu adalah penantang pasar atau market challenger-nya. Nah, itu harus dipertahankan pangsa pasar, jangan sampai direbut. Itu adalah tugasnya, mempertahankan pangsa pasar. Kemudian memperluas pangsa pasar, ya bisa jadi dari geografisnya, bisa diperluas dari sudut demografisnya. Ya, misalnya kalau memperluas pangsa pasar yang tadinya membuat produk hanya untuk sepeda motor, misalnya market leadernya Honda, tadinya hanya untuk para pemakai sepeda motor laki-laki, tetapi kemudian dia juga membuat sepeda motor dengan matic gitu, supaya dengan ukuran atau postur untuk wanita, cocok untuk wanita. Jadi dia berusaha memperluas pangsa pasarnya ke pangsa pasar wanita yang mungkin kesulitan bila menggunakan sepeda motor yang tidak matic gitu ya. Nah, ini adalah strategi yang harus dilakukan oleh pemimpin pasar. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan oleh penantang pasar atau market challenger yang biasanya dilakukan atau harusnya dilakukan oleh penantang pasar adalah menyerang pemimpin pasar dan pesaing lain. Yang paling sering dilakukan oleh market challenger adalah menyerang pemimpin pasar. Itu tergambar dari iklan-iklan yang di promosi ya, kalimat-kalimat yang disampaikan di dalam promosinya ya, bahwa apapun yang dinyatakan oleh atau disampaikan atau dimunculkan dalam promosi pemimpin pasar, maka penantang pasar akan berusaha menyerangnya. Misalnya pada Honda ya, pemimpin pasar sepeda motor, industri sepeda motor kan Honda, katakanlah Honda gitu ya. Nah, ketika Honda membuat iklan atau memberi identitas mereknya yang kuat, yaitu dengan menyatakan bahwa Honda itu atau memosisikan Honda sebagai sepeda motor yang irit ya, dan harga jual kembalinya tinggi, maka penantang pasar akan mencoba menyerang identitas dari merek yang coba dibangun atau dipertahankan ya oleh pemimpin pasar, yaitu dengan bagaimana mempengaruhi pemikiran konsumen mengenai atau kesan konsumen, citra konsumen terhadap merek tersebut. Bagaimana caranya menghilangkan kesan bahwa Honda itu adalah sepeda motor yang yang irit gitu ya. Mungkin dengan mengatakan bahwa iritnya hanya sedikit saja gitu. Iritnya bensin yang diirit itu, yang dihemat itu hanya sesendok saja, jadi tidak ada artinya gitu.
Dengan cara menyerang seperti itu, dia berusaha menghilangkan atau melunturkan kesan merek atau ekuitas merek yang dimiliki oleh market leader. Jadi biasanya dia melakukan penyerangan gitu ya, baik pemimpin pasar maupun pesaing lain. Misalnya pada industri jamu, market leadernya katakanlah menggunakan tag iklan orang pintar minum jamu X misalnya, maka dia akan menyerang dengan menggunakan tag iklan orang bejo lebih baik daripada orang pintar, misalnya seperti itu. Kemudian ada 5 jenis serangan umum yang biasa dilakukan ya. Nah, ini bisa dipelajari sendiri, nanti dia akan memilih dari 5 jenis serangan umum ini. Kemudian penantang pasar itu harus memiliki strategi yang spesifik. Ya. Jadi betul-betul spesifik, misalnya menggarap pasar wanita ya, dari segmen wanita yang postur tubuhnya katakanlah kecil misalnya. Itu terlihat dari strategi yang dilakukan oleh sepeda motor tertentu gitu ya. Kemudian di bawah penantang pasar itu adalah pengikut pasar atau market follower. Market follower ini dia strategi pemasaran yang didesainnya sifatnya haruslah mempertahankan pangsa pasar ya, sama dengan pemimpin pasar, karena ini bisa direbut oleh market challenger, pangsa pasar yang dia miliki, dan pesaing yang lainnya juga. Kemudian biasanya dia bertindak ya di dalam strategi pemasarannya sebagai pemalsu, peniru dan pengadopsi atau pengklon. Jadi kalau market challenger dan market leader itu bikin produk baru apa yang lagi rame, dia akan bikin juga. Inovasi apa yang baru, dia akan melakukan inovasi juga yang sama. Biasanya dia akan melakukan sama persis. Kemudian dengan marketizer atau penceruk pasar, atau relung pasar ya, kita mengenalnya relung pasar. Nah, penceruk pasar ini adalah menggarap pasar yang sisa-sisa ya, yang tidak digarap oleh para market leader, market challenger maupun market follower. Nah, penceruk pasar ini menggarap hanya memang sedikit segmen pasar yang tidak digarap oleh mereka gitu ya. Nah, biasanya itu adalah pangsa pasar yang diabaikan ya, yang tidak diperhitungkan, tidak tergarap lah istilahnya, karena mungkin memiliki terlalu sulit mungkin menggarap mereka, atau tidak kurang menguntungkan, sehingga penceruk pasar ini harus telaten menggarap sisa-sisa pasar ya, atau ceruk-ceruk pasar, yaitu kuncinya dalam strateginya harus spesialisasi dan biasanya menetapkan harga yang tinggi, karena dia tidak membuat produk-produk yang sifatnya standar ya. Biasanya dia memiliki atau melayani produk-produk yang lebih tidak terstandarisasi ya, sesuai dengan permintaan. Misalnya pada industri pakaian itu biasanya digarap oleh butik-butik gitu ya, di mana butik ini memiliki ukuran, model yang tidak pasaran, benar-benar spesialisasi. Dia juga menetapkan harga yang sangat mahal karena sangat terbatas yang dihasil produk yang dihasilkannya itu sangat terbatas. Kenapa begitu? Karena memang pasarnya juga hanya sedikit gitu yang digarap. Itu pun adalah pasar-pasar yang memang tidak digarap oleh pasar-pasar yang perusahaan-perusahaan yang memiliki market share di atasnya. Tadi kita menjelaskan mengenai market leader itu memiliki strategi ya, memperluas total pasar, mempertahankan pangsa pasar,
dan memperluas pangsa pasar. Memperluas total pasar tadi dengan pelanggan baru. Pelanggan baru itu bisa dari kelompok non pengguna atau kelompok pengguna dari geografis yang berbeda. Ya, misalnya tadinya kelompok pengguna laki-laki tapi dari kota A, kemudian mencari pelanggan baru dari kota B misalnya. Nah, itu memperluas total pasar. Itu yang harus selalu dilakukan oleh pemimpin pasar. Kemudian tadi lebih banyak penggunaan. Ya, tadi kita sudah bahas bagaimana caranya bisa menambah lebih banyak penggunaan produknya. Bisa dengan jumlahnya. Ya, tadi misalnya perusahaan snack melakukan atau membuat kemasan yang ukuran besar, berarti jumlahnya ditambah. Bisa juga dengan tingkatnya atau frekuensinya. Misalnya tadinya 1 bulan itu cukup menggunakan satu produk, maka perusahaan harus membuat strategi bagaimana caranya konsumen meningkatkan frekuensi penggunaannya dalam 1 bulan menjadi lebih banyak lagi. Ya, bisa misalnya di ban mobil, ban sepeda motor atau ban mobil. Nah, supaya lebih banyak penggunaan biasanya atau ada strategi dengan cara memberi warna. Nanti warnanya kalau hilang berarti bannya sudah waktunya diganti gitu. Supaya pelanggan segera mengganti produknya dan melakukan pembelian lagi gitu. Kemudian juga harus mempertahankan pangsa pasar. Ini adalah market leader ini ya, pemimpin pasar. Harus melakukan inovasi berkelanjutan. Jadi nggak boleh berhenti. Karena apa? Karena ada penantang pasar yang selalu berusaha menyerang. Bisa juga inovasi berkelanjutan dalam hal produk barunya, bisa dalam hal pelayanannya gitu ya. Kemudian efektivitas distribusinya. Jadi kalau misalnya distribusinya tadinya hanya sedikit gitu ya, di tempat-tempat tertentu saja, itu bisa diperluas. Jadi pelanggan mudah mendapat atau memperoleh produk yang dijual. Kemudian juga tentu saja yang lebih baik adalah solusi komprehensifnya. Bagaimana ya tadi market leader itu mempertahankan pangsa pasar. Nah, ini kan mempertahankan pangsa pasar, bagaimana caranya? Ada 6 jenis strategi pertahanan. Ada istilahnya pertahanan posisi ya, pertahanan sisi atau flank, pertahanan preemptif, pertahanan serangan balik, pertahanan mobile, pertahanan kontraksi. Nah, itu ya. Jadi ada 6. Bagaimana pertahanan posisi? Yaitu menduduki ruang pasar yang paling diinginkan oleh konsumen. Jadi sebetulnya pasar yang paling diinginkan oleh konsumen seperti apa? Nah, itu berarti harus punya strategi mempertahankan posisi itu. Dan tentu saja seorang pemimpin pasar harus memiliki kesan merek yang kuat. Seperti bagaimana kita sebagai konsumen memiliki kesan yang kuat terhadap merek, misalnya tadi Honda gitu ya. Dia punya kesan yang sangat kuat di benak kita, di benak konsumen, bahwa Honda itu punya kesan seperti apa. Atau misalnya kalau di dalam produk bayi Pampers misalnya, kita punya kesan yang kuat kan terhadap merek Pampers, bahwa kalau Pampers itu pasti seperti ini gitu. Kemudian mempertahankan sisi flank, pertahanan sisi atau flank. Nah, seperti namanya ya, pertahanan sisi berarti harus membangun semacam benteng-benteng pertahanan ya untuk penjagaan dari serangan. Kenapa? Karena rawan diserang oleh para pesaingnya, terutama penantang pasarnya yang market challenger tadi. Bagaimana pertahanan sisi dilakukan? Kita bisa ambil contoh misalnya produk X diserang oleh produk Y yang harganya lebih murah.
perusahaan meningkatkan harga yang lebih tinggi untuk pembeda ya, disertai iklan yang gencar. Nah, jadi kadangkala perusahaan itu harus menaikkan harganya, terutama tentu saja ini dilakukan oleh pemimpin pasar karena dia memiliki identitas merek yang kuat, sehingga tidak boleh ada perusahaan pesaing yang memiliki produk yang sejenis tapi harganya lebih murah, karena itu akan menghancurkan reputasi dari pemimpin pasar tersebut, produk dari pemimpin pasar atau merek, sehingga perusahaan segera menaikkan harganya, misalnya untuk segera bisa dilakukan pembedaan oleh konsumen dan harus disertai dengan iklan yang gencar. Nah, apabila diperlukan atau sebaiknya gitu ya, dibuatlah satu produk baru yang memiliki merek yang memiliki harga yang sama dengan produk pesaingnya tadi untuk menyaingi produk tersebut. Ya, katakanlah produk X gitu ya, diserang oleh pesaingnya produk Y, harganya lebih murah. Kemudian perusahaan berusaha meningkatkan harga yang lebih tinggi. Produk X dinaikkan harganya, kemudian diberi iklan yang gencar yang memberikan kesan bahwa X itu berbeda dengan produk yang lebih murah yaitu Y. Kemudian buatlah produk yang baru Z, katakan gitu, yang harganya lebih murah dari Y atau hampir sama dengan Y. Juga diciptakan produk W yang jauh lebih murah lagi untuk mengepung produk Y. Nah, begitu gencarnya ya pertahanan yang harus dilakukan. Jadi untuk menggempur produk Y ini perlu benteng pertahanan sisi yang kuat, yaitu dengan produk Y, produk Z, dan juga produk W yang jauh lebih murah, supaya produk Y mati, betul-betul mati. Karena daripada membeli produk Y, ya lebih baik produk W yang merupakan produk yang lebih murah daripada Y gitu. Kemudian pertahanan preemptif, yaitu menyerang sebelum musuh melakukan penyerangan. Ya, karena memang pemimpin pasar ini rawan diserang. Perusahaan melakukan perang gerilya di seluruh pasar, menyerang sana-sini agar pesaing kehilangan keseimbangan dan sebagai sinyal agar tidak melakukan serangan. Jadi seperti mau mengatakan bahwa saya ini penguasa, jadi kamu jangan macam-macam sama saya, gitu. Walaupun tidak ada serangan, bisa jadi dengan pertahanan preemptif ini adalah menyerang sebelum musuh melakukan penyerangan. Jadi pesaing jadi kewalahan gitu, dan tidak punya keberanian untuk melakukan penyerangan. Kemudian pertahanan serangan balik. Ketika diserang, pemimpin pasar akan melakukan serangan balasan. Nah, ya, jadi pemimpin pasar itu harus selalu membalas. Kemudian menghadang penyerang secara frontal, menyerang produk andalannya. Jadi apabila diserang tidak hanya bertahan tapi juga menyerang balik dan kemudian menyerang produk yang andalannya, atau mengumumkan bahwa produk baru yang lebih unggul akan tersedia untuk mencegah pelanggan membeli produk pesaing. Jadi sebelum apabila sudah ada produk yang akan berusaha menyaingi, maka sudah dibuat satu satu pengumuman gitu ya, bahwa kita juga memiliki produk yang jauh lebih unggul daripada itu. Kemudian pertahanan mobile. Jadi pertahanan mobile ini sesuai dengan namanya, itu melakukan perluasan pasar ya. Perluasan pasar yang mobile. Jadi dibentangkan wilayah kekuasaannya ke daerah-daerah baru sebagai pusat pertahanan yang baru. Jadi sudah dikuasai dulu gitu sebelum si penyerang melakukan serangan, merebut pelanggan, meraih pelanggan di situ, maka pemimpin pasar sudah melakukan ekspansi gitu. Nah, pada saat tidak dapat menahan penyerangan, apa yang dilakukan oleh pemimpin pasar? Dia melakukan pertahanan kontraksi, yaitu mengalihkan sumber daya ke wilayah yang kuat
dari wilayah yang lemah. Jadi barangkali secara geografis dia menguasai beberapa wilayah gitu ya, tapi ketika ada satu wilayah yang sudah tidak bisa dipertahankan atau sulit untuk dipertahankan, maka segera dialihkan dari wilayah yang lemah tadi ya, sumber dayanya dipindah ke wilayah yang lebih kuat. Kemudian bagaimana market challenger melakukan strategi pemasarannya? Jadi sebagai penantang pasar dia harus mendefinisikan tujuan, strategi, dan lawan. Apa tujuan strateginya, kemudian tentukan siapa yang akan diserang. Dapat dengan menyerang pemimpin pasar, perusahaan yang seukuran, atau memangsa ikan kecil. Jadi ya karena kerjanya menyerang ya, dia biasanya market share-nya di bawah pemimpin pasar, tetapi apabila dia tidak dapat menyerang pemimpin pasar, maka dia akan berusaha memangsa ikan yang kecil, katakan gitu ya dalam tanda kutip, atau mungkin lawannya yang seukuran dengan dia. Kemudian memilih strategi serangan umum. Serangan frontal, serangan flank, serangan pengitaran, serangan bypass, dan perang gerilya. Nah, ini udah banyak ya strateginya. Kemudian strategi serangan yang spesifik. Strategi serangan umum. Nah, ini tadi ada strategi serangan umum ya. Kalau jadi penantang pasar itu bisa melakukan strategi serangan umum. Ada serangan umum itu ada 6 jenis ya. Serangan frontal, misalnya menyerang dengan menyamai produk, harga, iklan, dan distribusi lawannya. Jadi bisa kalau serangan frontal itu produknya disamakan dengan produk pemimpin pasar. Kemudian harganya juga. Nah, nanti akan dijawab oleh pemimpin pasar tadi ya. Kalau harganya disamai gitu ya, maka dia akan melakukan serangan balik dengan cara mengepung. Kemudian dengan iklannya juga disamakan ya, misalnya orang pintar minum jamu X, maka dia akan membuat iklan yang serupa. Orang bejo minum jamu Y, tetapi jamu Y itu tapi orang bejo itu lebih baik daripada orang pintar. Nah, itu ciri menyerangnya. Kemudian distribusi lawannya juga ditiru, misalnya dengan memasuki ke perumahan-perumahan, maka dia akan melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan serangan sisi atau serangan flank? Nah, maka dia akan selalu mengamati pemimpin pasar di manakah memiliki titik lemah. Kemudian biasanya dia punya 2 sasaran gitu ya, atau strategi. Biasanya yang diambil adalah geografisnya. Jadi mana geografis yang mungkin lengah ya, tidak diambil oleh pemimpin pasar, dia akan memasuki geografis atau segmen tertentu. Misalnya dia memasuki segmen wanita yang tidak selama ini merupakan segmen pasar yang kurang secara spesifik dikuasai oleh segmen pasar pemimpin pasar, maka akan digarap oleh penantang pasar. Jadi selalu mencari celah ya pada segmen pasar yang mana, dan kemudian di dalam celah itulah dia memperkuat posisinya. Kemudian ada juga strategi pengitaran atau encirclement. Nah, ini strateginya ada banyak ya. Ada juga serangan melewati atau bypass. Bypass itu benar-benar memasuki ruang persaingan yang paling kompetitif gitu. Jadi biasanya bisa dengan cara bypass itu ya, dengan cara cepat dan memasuki jantung pertahanannya. Itu yang paling memungkinkan hanya bisa dilakukan dengan biasanya dilakukan dengan lompatan teknologi. Jadi kalau dia melakukan serangkaian riset gitu ya, kemudian belum pernah ada yang melakukan dan menemukan penemuan baru yang betul-betul potensial gitu. Nah, maka dia akan benar-benar melakukan riset itu dan melakukan serangan terhadap pemimpin pasar atau pesaingnya yang selevel gitu.
Dan bagaimana caranya? Karena dia merasa kekuatannya menguasai itu, dia berusaha agar lawan tertarik untuk memasuki ruang kompetitif yang di situ dia unggul gitu. Bisa juga dengan perang gerilya. Kalau disebut perang gerilya itu apabila dia caranya dengan mempermalukan lawan dan merusak moral lawan. Nah, misalnya dengan penurunan harga selektif, serangan kilat promosi. Nah, kadang-kadang dengan tindakan hukum, ini yang tidak baik ya. Kadang-kadang dengan tindakan hukum yang mungkin merugikan, nah ini yang tidak etis. Nah, kadang-kadang di sini ada batas-batas moral yang di perang gerilya ini melakukan serangan dengan cara yang melampaui batas-batas moral yang etis gitu ya. Tadi pengikut pasar ya. Tadi kan penantang pasar, kemudian pengikut pasar. Nih yang berapa pengikut pasar ini? Yang pengikut pasar ini adalah market follower ini. Market follower itu strateginya tadi sudah kita bahas, pemalsu ya. Bagaimana dia caranya meniru produk dan kemasan pemimpin dan menjualnya di pasar gelap. Pengklon, mengemulasi produk, nama dan kemasan pemimpin dengan sedikit variasi. Jadi kalau misalnya mereknya nasional, jadi nasional dikasih tanda bintang misalnya, atau nasional misalnya. Meniru beberapa hal tapi mempertahankan diferensiasi. Nah, itu jadi dia meniru apapun yang dilakukan oleh market leader maupun penantang pasar ya. Tapi dia punya beberapa diferensiasi, terutama di harga gitu ya. Kemudian mengadopsi produk pemimpin, kemudian memperbaikinya, kemudian menjual pada pasar yang berbeda. Pokoknya apa saja yang dilakukan oleh pemimpin pasar dia akan lakukan juga dengan cara yang berbeda, dengan sedikit variasi gitu. Nah, itu mengenai strategi yang akan dilakukan oleh para marketer ya, dengan melihat posisinya pada industri, apakah sebagai market leader, sebagai penantang pasar, sebagai pengikut pasar, dan sebagai penceruk pasar. Saya kira itu untuk menghadapi